kenapa kita harus pakai dynamic routing? Ini adalah beberapa kelebihan ketika kita menggunakan dynamic routing. Yang pertama adalah low administrative. Seperti yang kita ketahui, penentuan jalur routing pada dynamic routing itu dilakukan oleh sistem atau protokol routing. Jadi administrator hanya perlu mengkonfigurasi neighbor networknya, kemudian nanti sistem atau protokol routing otomatis mencari tahu jalan atau rute untuk menuju network tujuan atau jalur routingnya. Yang kedua adalah high scalability. Kita contohkan di topologi ini, misal kita mau menambahkan router 8 di sini. Router 8 itu dihubungkan ke router 3 dan router 4. Kalau kita mengkonfigurasi pakai static routing, kita harus mengkonfigurasi di semua router. Tetapi ketika kita menggunakan dynamic routing, kita hanya perlu mengkonfigurasi pada router yang baru tadi, router 8, dan router yang menjadi perantara, yaitu router 3 dan 4-nya saja. Nanti secara otomatis semua router sudah bisa terhubung menggunakan dynamic routing. Kelebihan yang ketiga yaitu high availability. Jadi ketika ada satu link gagal, otomatis routing protokol itu akan menentukan jalur alternatif lainnya. Misal di sini router 5 mau terhubung ke router 1. Ketika link yang menuju router 5, link dari router 5 ke router 3 ini gagal atau error, routing protokol akan otomatis mendeteksi link lain untuk menuju ke router 1. Bisa ke router 4, kemudian ke router 1, atau ke router 4, kemudian router 2, router 1. Tergantung nilai metrik yang ada di routing protokol tersebut. Sebenarnya di materi JNCIA Junos itu, di bagian routing fundamental itu tidak ada penjelasan detail terkait dynamic routing. Kalau kita lihat di outline-nya, di routing fundamental, yang perlu kita ketahui itu hanya tentang forwarding concept, routing table, kemudian forwarding table, kemudian route preference, routing instance, static routing, dan kelebihan menggunakan dynamic routing protocol. Dan kita diminta untuk mendeskripsikan perintah-perintah sederhana untuk melakukan konfigurasi dan memonitoring. Di sini tertulis basic routing element ya, artinya basic seperti cara melihat routing table, kemudian melihat routing table sesuai protokolnya, dan hal-hal basic atau dasar lainnya. Jadi tidak ada materi di JNCIA Junos ini untuk mempelajari lebih detail terkait dynamic routing. Kan tetapi di sini tetap saya sampaikan sekadar untuk tambahan, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang routing protokol tersebut. Misal OSPF, ya saya akan tetap menjelaskan sedikit apa saja sih yang ada di OSPF dan apa perbedaannya dengan routing lain. Tapi sekali lagi saya tegaskan, di JNCIA Junos itu tidak ada materi tentang detail dynamic routing protocol. Yang ada hanya konfigurasi dasar dan cara monitoringnya. Karena untuk dynamic routing protocol itu ada di tingkatan berikutnya, tingkatan spesialis, contohnya JNCIS Enterprise ini. Baru di situ kita akan pelajari masing-masing routing protokol, cara kerjanya, dan beberapa atribut atau parameternya. Dan nanti kita akan praktek dasar konfigurasi dasar untuk routing protokol OSPF, ISIS, dan mungkin nanti RIP ada di modul routing policy ya. Jadi di modul routing fundamental ini hanya ada konfigurasi statik, kemarin sudah, kemudian OSPF dan ISIS.